kami bersyukur karena kami memiliki Engkau, Bapa yang setia dalam hidup kami. Kalau Bapa, Ibu, jasmani di dunia, kehadirannya sangat kami syukuri dan sangat kami berterima kasih. Terlebih lagi Engkau, Bapa yang kekal. Engkau selalu ada bagi hidup kami. Engkau selalu mengaruniakan yang terbaik di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terlebih di dalam putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sangat begitu bersyukur karena karya yang telah Dia lakukan di dalam kehidupan kami. Tidak hanya untuk menebus dosa kami, tapi terlebih memposisikan hidup kami untuk kemudian hidup kami dibaharui dari hari ke hari. Kami dikembalikan di dalam citra kami yang sejati sebagai anak Allah yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, memenuhi setiap rancangan Allah yang terbaik yang sudah ditetapkan dari semula. Amin. Atas kehidupan kami anak-anak Tuhan hari ini dan di masa depan kekekalan. Terima kasih Bapa di surga. Kami buka hati kami pagi hari ini untuk siap terima berkat firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus mengaruniakan hikmat, pengertian, pengetahuan, pewahyuan, sehingga kami dimampukan untuk memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kami mengucap syukur dan kami mau sambut berkat firman Tuhan. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya. Terima kasih untuk tim puji-pujian yang sudah menghantarkan kita dalam hadirat Tuhan yang begitu indah dan luar biasa. Kita bersyukur di mana ada hadirat Tuhan, kita percaya ada berkat yang baru, amin. Ada rahmat anugerah yang baru bagi kita, sehingga setiap kita selalu dan senantiasa disegarkan iman kita, ya, dikuatkan, diteguhkan, sehingga kita tetap terus tegak berdiri, bahkan melangkah dengan pasti untuk meraih setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kita, amin. Narai kabar, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya Bahalap luar biasa, ya harus luar biasa. Karena Tuhan kita luar biasa, jadi kita juga harus luar biasa, amin. Atau biasa di luar? Ya luar biasa, biasa di luar. Puji nama Tuhan. Ini kesempatan yang kedua kali. Terima kasih untuk hambanya Pak Gembala, Pak Pendeta Kilat yang udah boleh mempercayakan kami untuk hari ini boleh berbagi pelayanan di tempat ini. Ya, tidak usah perkenalan lagi ya. Beberapa minggu yang lalu sudah perkenalan. Ya. Jadi kita bersyukur kalau hari ini kita tetap ada dalam berkat Tuhan, kita dikaruniakan kesehatan, kekuatan. Dari tadi pagi kita bangun pagi ya, masih bisa menarik nafas dan mengeluarkan nafas. Ya, jangan cuma menarik doang, kalau menarik doang nggak bisa keluar bahaya. Menarik dan mengeluarkan nafas sampai hari ini ya, terus tarik keluar. Nah, artinya kita masih hidup, puji Tuhan, dan tidak sekedar hidup ya. Hari ini kita dengan sukacita boleh bersyukur, memuji, muliakan nama Tuhan di tempat ini. Ya, ini semua karena berkat Tuhan. Di tengah-tengah situasi hari-hari ini ya, banyak orang takut, khawatir, cemas dan lain-lain sebagainya terkait dengan kondisi-kondisi masih di masa-masa pandemik. Tapi kita anak-anak Tuhan tidak perlu harus dikuasai oleh itu. Hal itu boleh ada manusiawi ya. Kita ya ada sedikit kecemasan, ya waspada, berjaga-jaga tetap perlu ya, prokes ya. Protokol kesehatan kita tetap terapkan gitu. Tetapi jangan sampai saudara kita dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan ya. Bahasanya cita-cita apa? Gegana saudara. Saudara tahu apa gegana? Gelisah, galau, merana ya. Jangan sampai hidup kita dikuasai oleh gegana itu ya. Bukan satuan tembaknya Brimob ya. Tapi gelisah, galau, merana. Jangan sampai ya. Kita harus tetap sukacita, tetap semangat di dalam Tuhan, ya, tetap bertumbuh antusias untuk memuji menyembah Tuhan, ya. Karena di beberapa pertemuan yang lalu sempat saya sampaikan, begitu kan, salah satu implikasi daripada kita menerima berkat dari Tuhan setelah kenaikan dan pencurahan Roh Kudus, kita mesti antusiasme memuji menyembah Tuhan. Ya. Kita harus muliakan Tuhan setiap saat senantiasa. Muliakan Tuhan dengan apa? Dengan segala hal. Dengan segala apa yang ada di dalam diri kita. Ya semuanya, fisik kita, kesehatan kita,
kepintaran, kepandaian, kebisaan kita apapun, ya, kita muliakan Tuhan melalui talenta-talenta, potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Semaksimal mungkin, saudara, selagi hari masih ada. Ya, hari-hari ini hari-hari yang sangat tepat untuk kita memacu diri, saudara, di dalam Tuhan. Semakin semangat hidup memuliakan nama Tuhan. Ya, karena kita tidak tahu sampai kapan masa kita, saudara. Ya, mungkin saya juga sudah singgung beberapa waktu yang lalu, hari-hari ini berapa juta manusia sudah dikurangi dari populasi kehidupan di muka bumi ini, ya. Berapa juta sudah. Hari Tuhan semua dekat, kata orang Manado, kan. Hari Tuhan sudah semakin dekat ini, saudara. Waktunya tinggal sedikit lagi. Maka jangan sia-siakan waktu yang ada. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada untuk kita lebih dan lebih lagi di dalam Tuhan. Ya, saya mau katakan kita tidak hanya cuman berani mati kalau secara ekstrim. Wah, aku berani mati buat Tuhan. Itu bagus. Tapi lebih bagus lagi berani hidup untuk memuliakan Tuhan di sisa waktu yang ada yang singkat ini, saudara. Berani hidup untuk memuliakan Tuhan. Kalau berani mati mungkin banyak. Karena ya setelah mati kita sudah tidak rasa apa-apa, saudara. Nggak ada kesusahan, tidak ada apa-apa. Tapi kalau berani hidup untuk memuliakan nama Tuhan di hari-hari ini, di masa-masa yang tidak mudah ini dan sedikit waktunya, yang kita tidak tahu sampai kapan. Berani hidup untuk memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Wah, ini dahsyat, saudara. Dahsyat. Maka rencana Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, ini minggu kedua, ya. Minggu lalu, minggu pertama perjamuan, Pak, ya, biasa di awal bulan, ya, perjamuan. Tentunya di dalam perjamuan kita diingatkan tentang berkat di dalam karya penebusan Tuhan di atas kayu salib. Nah, saya rindu hari ini untuk berbagi kebenaran bagi kita masih seputar karya kayu salib, saudara. Jadi Rasul Paulus pun mengingatkan kepada kita, berita tentang karya kayu salib itulah the core of the gospel message. Itulah inti daripada pesan Injil, kabar baik. Karya kayu salib yang Yesus lakukan buat kita. Itu sebabnya gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pemberita Injil, harus senantiasa mengingatkan umat Tuhan tentang karya kayu salib. Dan apa hal-hal yang luar biasa di balik peristiwa itu. Ya, saya tidak tahu di tahun ini sudah diberitakan belum, Pak, tentang perkataan kayu salib, Pak. Ya, paling tidak saya sendiri sebagai pemberita Injil, ya, minimal itu satu kali dalam setahun itu harus diberitakan, ya, perkataan Yesus di atas kayu salib itu. Supaya umat Tuhan terus mengingat, mengerti, memahami bahwa pengorbanan Tuhan di atas kayu salib bukan hanya sekedar pengorbanan untuk mati secara jasmania, tetapi ada hal-hal yang luar biasa yang kita bisa petik pelajarannya di sini. Nah, hari ini saya mau bagikan, ya, paling tidak hari ini kita kembali diingatkan, ya. Ini bukan pengajaran baru, ini pengajaran gereja Tuhan yang sudah berulang-ulang diturunkan, turun-temurun di sepanjang perjalanan gereja Tuhan. Hari ini saya mau share tentang perkataan salib, saudara. Kita mau mendalami perkataan-perkataan terakhir Tuhan Yesus waktu dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Itu kalau kita telaah, kita renungkan secara mendalam, itu luar biasa maknanya. Dan paling tidak ada beberapa hal yang saya ingin bagikan hari ini, supaya kita selalu memegang berita salib itu di sepanjang perjalanan hidup kita. Rasul Paulus katakan, pemberitaan tentang salib Kristus bagi dunia ini kebodohan. Ya, orang dunia mungkin, apa sih itu salib-salib Kristus? Mati tergantung di atas kayu salib. Wah, Tuhannya orang Kristen tuh, Tuhan apaan? Tuhan kok mati digantung di atas kayu salib? Bagi orang dunia mungkin sebuah kebodohan, diremehkan. Tapi Injil jelas mengatakan, berita tentang salib bagi orang-orang yang percaya itu suatu harta yang sangat berharga. Boleh dikatakan wasiat, saudara. Saudara tahu karakteristik apa istilahnya, kriteria dari sebuah wasiat? Wasiat itu biasanya berharga, saudara, ya kan?
Wasiat identik dengan warisan. Biasanya orang tua kita, pendahulu-pendahulu kita, nenek moyang kita, ketika mereka akan meninggalkan kita terlebih dahulu, biasanya orang-orang yang luar biasa ya, pada zaman-zaman dulu itu meninggalkan tidak hanya warisan secara materi, tetapi biasanya mereka meninggalkan wasiat. Wasiat itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang ditinggalkan. Dan kalau kita menerimanya, kita akan mendapatkan atau mewarisi hal yang berharga, hal yang luar biasa yang mungkin pernah dialami oleh pendahulu kita, nenek moyang kita. Nah, Yesus sebelum dia mati, sebelum dia kembali ke surga, dia meninggalkan wasiat buat kita. Salah satunya adalah perkataan-perkataan di atas kayu salib. Haleluya. Mungkin bisa mulai ditayangkan slide-nya. Ya. Saya ingin mengajak kita untuk pelan-pelan mempelajari dan menelaah secara mendalam perkataan-perkataan salib. Ya. Salib dan perkataan-perkataan Yesus. Karya kayu salib adalah puncak daripada sengsara Kristus yang dia alami untuk menanggung dan menebus dosa umat manusia. Kenapa itu Tuhan Yesus lakukan? Karena kematian Yesus adalah sebuah persembahan yang diperkenan Allah Bapa sebagai korban tebusan. Kita tahu sebagaimana dulu pada zaman perjanjian lama, bangsa Israel kalau mau menghadap Allah untuk meminta berkat pengampunan dosa, mereka harus mempersembahkan korban binatang, saudara. Dan itu harus lolos seleksi imam. Binatang mesti kualitas yang terbaik, entah itu lembu, entah itu domba, entah itu merpati atau tekukur, harus sempurna. Lolos seleksi imam baru dipakai untuk korban. Persembahan dalam sebuah ritual. Itu perjanjian lama, saudara. Nah, melalui imam-imam, umat perjanjian lama dengan ritualnya seperti itu, mereka mengharapkan berkat pengampunan, didamaikan dengan Allah. Tetapi saudara, di dalam Yesus, pengorbanan yang tadinya disimbolkan dengan hewan, itu disempurnakan. Karena korban penebusan melalui hewan, dalam kondisi yang terbaik hewan itu sekalipun, ternyata itu belum cukup, saudara. Itu sebabnya Allah dalam kasih-Nya yang besar kemudian menyempurnakan simbolisasi perlambangan korban penebusan itu melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Firman Allah yang menjadi manusia di dalam daging, lalu harus mengalami sengsara dan mati di atas kayu salib supaya menjadi apa? Korban tebusan yang sempurna. Karena manusia tidak bisa digantikan dengan hewan, saudara. Manusia harus manusia gantinya. Inilah alasan terbesar kenapa Allah harus berinkarnasi menjadi manusia. Supaya tebusannya sepadan, saudara. Lalu Pak, perjanjian lama itu dengan ritual penebusannya bagaimana? Yaitu sebagai gambaran. Maka ketika hadirnya Yesus, gambaran tentang korban penebusan dosa itu menjadi sempurna, lengkap, dan dipenuhi. Itu sebabnya Yesus pernah berkata di dalam Injil Matius, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan peraturan-peraturan keimaman yang pernah diberikan Allah pada masa perjanjian lama. Tapi aku datang untuk apa? Kata firman Tuhan, memenuhi, saudara. Yesus menggenapi dari apa yang digambarkan di perjanjian lama. Tentang korban penebusan yang sempurna yang suatu saat akan dinyatakan Allah. Yesus genapi. Kata aku datang untuk menggenapi dalam bahasa Indonesia dipakai kata plerosai, to fulfill. Menjadi genap, menjadi sempurna, menjadi pas, kira-kira seperti itu kalau terjemahan bebasnya. Jadi dengan kita memahami seperti ini, betapa kita bersyukur hari ini. Kalau kita menjadi umat-umat tebusan di dalam Yesus Kristus. Karena korban pendamaiannya luar biasa. Pas, selevel manusia, korbannya manusia.
Kalau saudara-saudara kita di luar sana masih belum selevel saudara. Mereka setahun sekali hari Idul Adha masih lawannya kambing, kerbau, ya kan? Masih belum saudara. Saudara sudah disetarakan levelnya melalui korban penebusan. Artinya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib clear menjadi meterai penebusan bagi setiap kita, sehingga saudara dan saya yang tadinya sangat tidak mungkin dilayakkan di hadapan Tuhan, di dalam pengorbanan Yesus Kristus, saudara dan saya dimungkinkan untuk diterima Tuhan, dilayakkan di hadapan Tuhan. Nah, itu sebabnya Yesus memberikan wasiat sebelum dia mati, supaya kita tahu apa makna pengorbanannya di atas kayu salib. Next slide, boleh? Kita akan pelajari bersama-sama. Satu perkataan di dalam salib Kristus yang tertulis di atas kayu salib itu. Ada 4 huruf. INRI atau INRI. Ini perkataan yang dituliskan di dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Kata INRI adalah singkatan daripada Iesu Nazareneus Rex Iudarium. Yesus Raja orang Yahudi. Yudea. Ya. Raja. Saudara tahu apa alasan utama Yesus ditangkap oleh para imam-imam bait Allah, orang-orang Farisi? Tuduhan utamanya apa? Ya? Ya, berontakan. Dalil yang paling memberatkan waktu Tuhan Yesus disidang oleh Imam Sanhedrin. Apa yang paling memberatkan Tuhan Yesus? Menghujat Allah. Dengan mengatakan dia raja bagi umat pilihan. Ya, raja yang datang dari surga. Anak Allah, Mesias. Nah itu Tuhan Yesus divonis oleh Imam Sanhedrin menghujat. Tetapi kita lihat saudara, waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, menarik bahwa tulisan yang ditaruh oleh Pontius Pilatus ini adalah legitimasi, pengesahan dari Bapa Surgawi langsung tentang siapa Kristus di hadapan banyak orang, termasuk orang-orang yang menyalibkannya. Bahwa mau seperti apa orang-orang mau menyangkal Yesus sebagai raja, tetap pengakuan Yesus adalah raja bagi umat pilihan. Tidak bisa disangkali. Dan tidak bisa diganggu gugat. Sekalipun imam-imam kepala, elit-elit spiritual pada waktu itu mencoba untuk menyangkal dan menutupi fakta bahwa Yesus adalah Raja, Penyelamat, Mesias yang ditetapkan Allah untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan apapun motif daripada Pontius Pilatus untuk memberi gelar raja pada kayu salib, tempat Tuhan Yesus disalib, mungkin ada yang beranggapan itu reka-rekaannya si Pontius Pilatus aja untuk meremehkan Tuhan Yesus dan para muridnya. Itu loh yang dikatakan sebagai raja penyelamat loh, raja orang Yahudi umat pilihan itu loh. Taruh aja nama raja di situ. Sekalipun mungkin ada motif peremehan daripada Pontius Pilatus, tetapi saudara, Allah dalam kedaulatannya atas segala sesuatu memakai Pontius Pilatus untuk menetapkan, mengesahkan bahwa Yesuslah memang raja. Yesus dari Nazaret. Rex Iudarium. Raja orang Yahudi umat pilihan Tuhan. Jadi bukan kebetulan saudara, ketika di ayat yang ke-22 itu, waktu imam-imam kepala Yahudi mencoba untuk protes terhadap Paulus. Paulus, jangan taruh tulisan raja di salibnya Tuhan Yesus. Dia itu siapa? Dia
Dia itu penghujat Allah, dia bukan apa-apa bagi kami. Tapi karena waktu itu Pontius Pilatus yang pegang kedaulatan, otoritas tertinggi. Pilatus menjawab, apa yang kutulis tetap tertulis. Dan ini bukan kebetulan. Bapa Surgawi memakai otoritas Pontius Pilatus untuk melegitimasi keabsahan bahwa memang Yesus Raja umat pilihan. Dialah Mesias yang ditetapkan untuk menjadi Raja penyelamat bagi setiap orang yang percaya. Tidak hanya umat pilihan nantinya, tidak hanya bangsa Israel, orang-orang Yahudi, Yudorium, tetapi setiap orang dari segala suku bangsa yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Raja penyelamat di bumi, di sorga. Amin. Jadi kata INRI, tidak kebetulan saudara. Perkataan INRI, Yesus Nazarenus Rex Juderium, itu legitimasi dari Bapa Surgawi. Dialah Raja yang layak disembah. Amin. Dia Raja segala bangsa. Dia Raja segala zaman. Dia Raja di bumi, di sorga. Dan bersyukurlah kita hari ini. Kita memuji menyembah Tuhan Allah yang adalah Raja atas segala-galanya. Saudara hari ini berbakti, beribadah, melayani Tuhan. Saudara melayani Raja yang tepat. Dan pengabdian dedikasi saudara tidak pernah dianggap sepi oleh Tuhan. Amin. Namanya dipermuliakan, saudara pasti diberkati. Haleluya. Yang kedua saudara, ada perkataan apa di atas kayu salib? Yesus mengatakan apa? Next slide boleh? Ya. Waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita bisa lihat di dalam Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Salah satu perkataan yang keluar dari Tuhan Yesus di detik-detik terakhir kematiannya. Dia berkata apa? Ibu, ini anakmu. Lalu kepada muridnya yang dia kasihi, Rasul Yohanes, inilah ibumu. Memang ini kutipan kalimat yang singkat, tapi ini dalam maknanya saudara. Detik-detik Tuhan Yesus menanggung sengsara demi menebus dosa kita. Dan dia tahu ada orang-orang terdekatnya yang ikut menyaksikan penderitaannya di atas kayu salib. Dia berkata kepada Bunda Maria, Ibu, ini anak-anakmu, ini anakmu. Yang dia maksud adalah bukan Yesus, tapi murid-murid Yesus yang ditinggalkan. Dia memasrahkan murid-murid Yesus dalam doa Bunda Maria. Sebaliknya, inilah ibumu. Dia memasrahkan Bunda Maria, ibu jasmani Tuhan Yesus, kepada murid-muridnya. Dalam sebuah literatur tentang kisah-kisah para rasul, terbukti saudara, Rasul Yohanes sampai masa tuanya menjaga dengan penuh kasih dan setia Bunda Maria sampai beliau wafat. Ada dalam tulisan sejarah Yosebus. Rasul Yohanes tidak pernah meninggalkan Bunda Maria yang pernah dipasrahkan Tuhan Yesus. Yohanes, jaga baik-baik ibu. Kira-kira seperti itu. Dan itu ada dokumennya saudara. Catatan murid-murid Rasul Yohanes yang ditemukan di daerah Turki. Karena wilayah kerja Rasul Yohanes pasca kematian Tuhan Yesus memberitakan Injil diperkirakan di sekitar wilayah Turki. Pulau Patmos itu dekat Turki, saudara. Dia pernah dibuang ke Pulau Patmos. Artinya ini menggambarkan apa? Yesus di dalam kesengsaraannya yang begitu rupa, tetap menyatakan satu kasih dan sayang yang luar biasa kepada orang-orang terdekatnya. Ibu, ini anakmu, anak ini ibumu yang masih ada. Aku mau mati, aku meninggalkan kalian, kira-kira seperti itu. Salinglah menjaga baik-baik. Ini ungkapan kasih sayang saudara. Ungkapan kasih sayang yang luar biasa dari sosok Yesus di detik-detik kematian dan penderitaan sengsara yang dialami. Masih bisa meluapkan, mengekspresikan dan menyatakan
sayang dan kasih kepada orang-orang terdekat. Bagaimana kita hari ini memaknai kehidupan di dalam Tuhan? Sudahkah hidup kita penuh kasih dan sayang kepada orang-orang sekitar kita, terutama lingkungan terdekat, anggota keluarga? Karena itu yang dinyatakan Yesus, diwasiatkan Yesus tentang hidup di dalam penuh kasih dan sayang, saudara. Masih ingat ibunya, masih ingat murid-muridnya yang dia kasihi. Ini luar biasa. Makanya enggak kebetulan Rasul Yohanes mencatat di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Hafal semuanya dong, ya. Dituliskan apa di sana? Karena begitu besar kasih Allah. Kasih Allah bagi dunia ini, kasih Allah bagi saudara dan saya. Begitu besar. Nah, kalau sudah begitu besar kasih Allah, lalu kita bagaimana, saudara? Ya mari kita mesti responi dengan satu sikap timbal balik. Belajarlah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Amin. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Luar biasa perkataan kayu salib ini, saudara. Ini wasiat rohani, saudara. Yang selanjutnya, next slide. Perkataan Tuhan Yesus yang selanjutnya dikatakan di sana. Waktu Tuhan Yesus menderita di atas kayu salib, dia berkata, I'm thirsty. Aku haus. Saudara lihat, kehausan Tuhan Yesus secara fisik di atas kayu salib bukan sekedar ungkapan keluh kesah. Oleh karena penderitaan jasmani yang dia alami. Bukan, saudara. Tetapi setiap detail yang dialaminya merupakan penggenapan dari apa yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dan tentang Yesus berkata, aku haus, sudah disinggung di dalam Mazmur 69 ayat 22. Ada nubuatan Allah tentang apa yang Yesus alami dalam kitab Pemazmur Daud. Dan begitu detailnya nubuat itu digenapi sampai ke hal yang perkara kecil. Yesus kehausan di atas kayu salib. Betapa sempurnanya rancangan Tuhan di dalam menyelamatkan kita, saudara. Karena dinubuatkan jauh-jauh hari, ratusan tahun sebelum peristiwa ini terjadi. Dan itu secara detail digenapi. Artinya apa? Sudah dirancang Tuhan dengan begitu apik. Bagaimana manusia harus diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ini luar biasa. Perkataan salib ini mengandung makna yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan hari ini. Dan kalau hal-hal yang dinubuatkan itu terjadi pada masa perjanjian lama dan di awal perjanjian baru, mengenai kematian Yesus saja sampai sedetil-detilnya Yesus berkata aku haus digenapi. Apalagi nubuatan yang pernah Yesus sampaikan ketika dia hidup di muka bumi ini. Tentang kehidupan umat sepanjang masa perjanjian baru sampai Tuhan datang kali yang kedua nanti. Itu juga pasti akan tergenapi, saudara. Salah satu nubuatan Yesus katakan bahwa langit bumi ini akan berlalu. Pasti tergenapi, saudara. Dan hari-hari ini orang-orang yang begitu banyak anak-anak Tuhan juga yang berkarya di bidang sinematografi, perfilman, banyak yang sudah memvisualisasikan tentang the end of day, akhir daripada hari di muka bumi ini. Sudah banyak versi yang muncul film-film tentang hal itu. Kategori film futuristik, saudara, tentang hal masa depan. Dan itu sudah bisa divisualisasikan, sudah bisa dibayangkan dengan detail, difilmkan bahkan, dan sangat menarik. Artinya akhir dari segala sesuatu itu juga pasti akan terjadi, saudara. Dulu
Di perjanjian lama Tuhan pernah mengakhiri penyelenggaraan kehidupan di muka bumi ini dengan satu unsur, yaitu air di masa Nabi siapa? Kan ada lagunya saudara, Nabi Nuh dan istrinya naik ke atas kapal. Kita kira-kira lagu sekolah minggu dulu. Ya, zamannya Nabi Nuh. Tuhan pernah memberikan satu gambaran tentang apa itu the end of day, apa itu akhir dari sebuah hari di muka bumi. Pernah muka bumi ini dipenuhi dengan air di mana-mana. Dan tidak ada yang selamat saudara, cuma Nuh dan keluarganya. Sehingga untuk kita percaya tentang hari akhir nanti di kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah ada dasar. Tuhan sudah pernah mengakhiri penyelenggaraan kehidupan di muka bumi ini. Dan nanti di kedatangan yang kedua, Tuhan juga berkata, akan berlalu semuanya, langit dan bumi ini. Jadi akhir zaman atau zaman akhir itu pasti saudara. Bukan kira-kira, bukan dongeng, pasti itu saudara. Dalam iman Kristen itu pasti. Nah kalau the end of day, akhir dari sebuah hari di muka bumi ini itu pasti, maka yang lain juga pasti. Yang dinubuatkan berbarengan dengan peristiwa itu. Kedatangan Tuhan yang kedua. Menjemput saudara dan saya dalam awan kemuliaannya. Memerintah bersama dengan Tuhan di langit baru, bumi baru. Di satu penyelenggaraan kehidupan yang baru di mana Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Raja. He is a leader. Dia pemimpin segala sesuatu. Entah nanti apalah nama tatanan kehidupan di langit baru, bumi baru. Atau Tuhan Yesus presidennya kah atau apakah. Ya apalah sebutannya begitu. Tapi itu ada saudara. Dan saudara harus percaya hari ini. Tentang satu kehidupan di masa yang akan datang. Supaya saudara implikasinya apa? Supaya saudara optimis hari-hari ini. Tidak gampang berkecil hati, tidak patah semangat. Ketika mungkin saudara merasa kecil, merasa tidak bisa buat banyak, tidak apa-apa. Akan ada satu masa di mana saudara kalau setia taat hari ini, saudara bersama-sama dengan Tuhan memerintah langit baru, bumi baru. Dan itu juga sudah digambarkan begitu banyak film-film futuristik hari ini saudara. Buah karya dari anak-anak Tuhan. Belum lama ini, kemarin masa-masa pasca, saya lihat ada satu film yang menarik itu di TV. Salah apa judulnya kan? Living of Thousand Planet. Kalau tidak salah ya. Ada ya. Ya, saya tidak sengaja melihat televisi disiarkan malam-malam. Ini kira-kira bercerita tentang bahwa suatu saat nanti di masa depan nanti nggak tahu tahun 2000 berapa itu. Planet-planet di alam semesta ini yang ada kehidupannya, ya, termasuk bumi dengan manusia, makhluk hidup yang ada di dalamnya, planet-planet lain dengan makhluk yang ada di dalamnya yang kita kenal dengan istilah alien-alien itu saudara. Kumpul dalam satu galaksi begitu. Nah, di situ kebetulan yang memimpin koloni galaksi dari ribuan planet itu kebetulan ras manusia yang memimpin. Nah, saya sembari nonton film itu, imajinasi saya main, saudara. Ini kira-kira yang digambarkan di Alkitab nanti. Bahwa perihal memerintah bersama dengan Tuhan, langit baru, bumi baru, ada kemungkinan, saudara. Kita sama Tuhan mimpin satu tatanan kehidupan, kumpulan antar planet-planet begitu. Jadi ras manusia, jadi ras bangsawan yang memimpin ras-ras makhluk-makhluk dari planet-planet lainnya. Segala sesuatu mungkin, saudara. Ya kan? Iya. Saudara percaya nggak? Ada kehidupan lain atau ada makhluk lain di luar sana, di alam semesta selain manusia. Anda termasuk orang yang percaya atau yang tidak? Dengan bukti-bukti hari ini, penemuan-penemuan dari NASA ya, tentang keberadaan alien-alien gitu kan. Wah ini saya agak melambung agak sedikit jauh nih. Futuristik ini pembicaranya. Tapi ini ada korelasinya sama berita firman.
Jadi apa yang dinubuatkan Alkitab itu pasti terjadi. Hari ini aja sudah banyak yang digenapi, saudara. Yang sudah terjadi banyak, saudara. Dulu saya termasuk yang bingung, saudara. Memaknai arti begini. Nanti waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di tempat di mana dia naik, di Bukit Zaitun. Seluruh umat manusia di penjuru bumi akan memandang dia. Dulu zaman belum ada teknologi komunikasi. Sulit memahaminya. Lalu kita yang di Indonesia gimana lihat Tuhan Yesus turun dari atas langit ke Bukit Zaitun di tempat dia dulu naik. Tapi hari ini pertanyaan itu terjawab, saudara. Coba siapa kita hari ini yang tidak bisa melihat peristiwa-peristiwa di belahan dunia manapun melalui sarana teknologi komunikasi. Israel sama Palestina hari ini bom-boman aja, kita di sini rame, mereportase, mengikuti perkembangannya, sekaligus melihat secara visual apa yang terjadi di sana. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nanti jangan heran, ketika semua yang dinubuatkan di Alkitab terjadi, Yesus turun kembali di kedatangannya yang kedua di Bukit Zaitun. Semua umat manusia dari penjuru dunia bisa menyaksikan. Atau mungkin jangan-jangan Pak Gembala pas lagi jalan-jalan di Israel. Menyaksikan langsung. Atau di antara Bapak Ibu sekalian pas lagi di sana gitu kan. Tapi andai kata enggak di sana secara fisik, semua umat manusia nanti di kedatangan Tuhan semuanya akan mengakses melalui teknologi komunikasi. Jadi message-nya apa? Ketika Tuhan Yesus berkata, aku haus, dan itu sudah dinubuatkan secara rinci di kitab Mazmur. Semua yang dinubuatkan Tuhan pasti digenapi, saudara. Maka itu saudara harus baca baik-baik. Saudara harus mengerti baik-baik setiap pesan-pesan firman di dalam Alkitab, saudara. Saudara harus yakini itu dengan sungguh-sungguh. Karena semua janji Tuhan pasti digenapi. Semua nubuatan yang digambarkan di dalam firman Tuhan pasti digenapi. Next slide, saudara. Kata yang ketiga, selanjutnya ketiga ya. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia mengeluarkan satu pernyataan. Sudah selesai. Tetelestai dalam bahasa aslinya. It's finished. Apanya yang sudah selesai, saudara? Kata ini menyatakan kepada kita bahwa kematian dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, puncak tugas Kristus dalam karya keselamatan yang dirancang Allah bagi manusia. Mulai dari dia hadir di muka bumi ini mengajar, memberitakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Terus dia mulai mengajar hal-hal tentang kerajaan Allah. Dia memberikan berkat pengampunan. Dia ampuni dosa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mohon ampun dosa. Dia lepaskan berkat pengampunan. Dia sembuhkan orang sakit. Dia pulihkan orang-orang lemah. Dia ajar kita dengan penuh kesetiaan tentang kehendak Bapa Surgawi dalam pengajaran-pengajarannya tentang kerajaan Allah. Mengajar, mendidik, membimbing kita how to live. Bagaimana untuk hidup sebagai anak-anak kerajaan surga. Detail Tuhan Yesus ajar kita. Baik yang secara langsung atau dengan gaya bahasa perumpamaan. Kalau saudara lihat di dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, ada begitu banyak perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus untuk menggambarkan secara detail dan real how to live. Bagaimana kita mesti hidup. Supaya nanti kalau kita di surga, kumpul sama-sama di surga, kita nggak jadi orang asing yang pernah saya singgung waktu itu kan. Mungkin saudara berhasil nyempil pintu surga, ngelabui malaikat. Tapi ketika Anda di dalam surga, Anda tidak tahu bagaimana harus hidup sebagai anak kerajaan surga, saudara akan teralienasi, saudara. Saudara akan menjadi aneh.
Dan saudara pasti tidak tahan. Oh malaikat, kayak apa cara hidup kayak gini nih? Orang saling mengasihi, sayang menyayangi. Dulu di dunia aku gak gitu ya. Kelihatannya tempatku gak di sini. Malaikat, antar aku ke neraka aja deh. Salah tempat. Jangan sampai seperti itu saudara, ini hanya penggambaran. Jadi sudah selesai. Dan puncaknya adalah tidak hanya Yesus mengajar tentang kerajaan Allah, melakukan perbuatan baik sebagai bukti kasih Allah yang luar biasa. Sampai dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib supaya akses pendamaian, rekonsiliasi antara umat manusia dan Tuhan yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara dan saya jadi bisa diterima Tuhan karena penebusannya di atas kayu salib. Sehingga ketika dia berada di puncak kayu salib, puncak karya penyelamatan, dia katakan it's finished. Kalau Tuhan Yesus katakan it's finished, selesai, maka jangan sia-siakan karya yang sudah selesai. Ibaratnya begini, Pak Gembala Pendeta Kilat sebagai seorang developer, dia bangunkan setiap jemaat rumah tipe 36 atau 45 di satu komplek perumahan yang mungkin beliau miliki atau dipercayakan Tuhan, berkat yang luar biasa itu. Dan semua dikerjakan oleh Pak Gembala dengan timnya di bidang properti. Selesai semua. Kunci sudah di tangan Pak Gembala. Lalu Pak Gembala umumkan sama jemaat. Proyek penyediaan fasilitas rumah sederhana namun nyaman untuk jemaat. It's finished. Sudah selesai. Saatnya ini serah terima setiap jemaat, keluarga-keluarga, satu keluarga satu kunci. Sudah selesai proyek penyediaannya yang disediakan. Tapi saudara tidak mau tempati. Buru-buru mau berkunjung ke lokasi rumahnya, mau buka pintunya dan mau masuk dan mendiaminya. Kuncinya saja, saudara nggak sambut dengan baik-baik. Saudara terima dari Pak Gembala, habis itu pulang gereja, selesai ibadah, saudara tinggalin di kursi. Saudara pulang. Saudara tidak jadi mendapat berkat yang luar biasa, saudara. Kunci rumahnya, saudara tinggal di kursi. Terus hilang begitu. Waduh, celaka lagi. Jadi kalau berkat besar sudah disediakan, paling tidak yang pertama respon yang harus memadai. Terima dengan penuh syukur. Sambut dengan antusiasme. Haleluya, gak perlu jadi kontraktor. Ngontrak sana, ngontrak sini. Puji Tuhan, untung saya jadi jemaat GPI Hope. Dapat jatah. Satu keluarga, satu rumah tipe 36. Bersyukur saudara. Lalu saudara pegang baik-baik sampai ibadah selesai. Saudara keluar ruangan. Dan saudara jangan lupa tanyakan, Pak lokasinya di mana? Nah, saudara tengok. Saudara gunakan itu. Taruhlah saudara mungkin sudah punya rumah warisan dari orang tua. Ya tidak apa-apa. Manfaatkan untuk yang lain. Enggak saudara tinggalin. Kontrakin kayak menghasilkan saudara. Kontrakan mungkin ada orang menyewa kan. Ya, tahunan kah, bulanan kah, lumayan jadi pemasukan rutin. Dan saudara menikmati berkat itu. Nah hari ini banyak orang gak menikmati karya luar biasa yang sudah Tuhan lakukan. Dan sudah selesai, finish. Dan Tuhan kasih. Itu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Hari ini masih banyak orang yang memilih jalan kebinasaan dengan gak menerima apa yang Yesus tawarkan. Hari ini masih banyak orang yang memilih jalan yang salah, saudara. Dan semoga saudara tidak termasuk orang-orang seperti itu. Saudara dan saya, kita semua orang-orang yang beruntung. Yang sudah menerima karya Tuhan Yesus yang luar biasa.
yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Yaitu apa? Pendamaian dengan Bapa Surgawi sekaligus berkat keselamatan dan jaminan kehidupan di bumi, di sorga. Haleluya, itu luar biasa. Saudara. Kata tetelestai, sudah selesai, itu luar biasa. Sekaligus menjadi satu proklamir kepada pihak yang ingin juga merenggut saudara. Siapa itu? Iblis. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan dia berkata, selesai, jedet. Iblis sudah tidak punya kuasa 100% untuk merenggut saudara. Kecuali saudara yang merelakan jiwa saudara untuk saudara serahkan kepada iblis. Itu lain persoalan. Tapi sepanjang saudara percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, saudara serahkan hidup saudara sungguh-sungguh dalam kekuasaan dan kedaulatan Tuhan. Maka iblis tidak pernah bisa punya bagian 0,0 sekian persen sekalipun. Tidak bisa. Sekalipun saudara masih lemah sebagai manusia yang hidup di dalam kodrat dosa. Tapi topangan Tuhan tidak akan pernah bisa membuat iblis merenggut hidupmu. Amin. Ini luar biasanya saudara. Injil Markus 16 ayat 16-17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Apa tanda-tandanya? Mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. No, setan aja bisa kita usir saudara. Menyembuhkan. Berdoa atas orang sakit sembuh. Sekalipun minum racun maut tidak menjadi celaka. Lalu jangan pula saudara coba minum racun begitu. Enggak saudara, artinya enggak seperti itu. Racun maut itu pembahasaan saudara. Sekalipun ada bahaya laten yang engkau tidak sadari, tidak mengerti tanpa sepengetahuanmu. Ada kan orang-orang punya niat jahat tanpa permisi? Sekalipun Anda dalam kondisi seperti itu, ini jaminannya orang-orang percaya. Sekalipun minum racun maut tidak akan celaka. Sekalipun orang punya niat jahat tersembunyi tanpa sepengetahuan saudara, orang-orang yang di dalam Tuhan dijaga, dilindungi Tuhan. Amin. Itu maknanya sekalipun minum racun maut tidak menjadi celaka. Tapi pengalaman-pengalaman, kesaksian-kesaksian orang yang benar-benar diracuni tapi selamat juga banyak saudara. Ada begitu banyak teman-teman saya bersaksi, wah Pak, entah satu kali, saya tidak tahu, pas lagi makan, tiba-tiba gelas yang saya mau pakai minum itu pecah. Lalu kemudian hari ada teman yang bercerita, kamu tidak apa-apa ya? Oh tidak apa-apa, saya dengar kemarin ada orang yang mau mencobai kamu, katanya. Ingin mencoba kesaktianmu. Katanya ketika kamu di dalam Tuhan, kamu punya semacam aura kesaktian tersendiri. Wah padahal tidak ada, orang Kristen tidak ada yang sakti saudara. Orang Kristen itu luar biasa karena dilindungi itu Tuhan. Yang sakti itu Tuhan. Kitanya mah ya hanya, Alkitab ibaratkan kita hanya seperti apa itu bejana tanah liat. Kitanya biasa saja, kita ini orang biasa-biasa. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, itu persoalannya yang gak dipahami orang-orang dunia. Kita ya cuman bejana, ya, rapuh, rentan, ya, penuh kelemahan. Tapi di backup Tuhan yang luar biasa, nah itu dahsyatnya saudara. Ya, tetelestai, sudah selesai. Dan kalau sudah selesai, mari sambut, manfaatkan dengan baik. Jangan sia-siakan anugerah keselamatan. Selanjutnya, next slide. Ya, ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Di Markus 15 ayat 33 sampai 34 kita bisa lihat di situ saudara. Eloi adalah sebutan Allah Bapa dalam bentuk tunggal. Di sini menggambarkan tentang ketritunggalan Allah. Konsep trinitas di dalam kekristenan. Yesus adalah Tuhan, ya, tetapi Tuhan juga dinyatakan di dalam diri Allah yang ada di surga. Saya sudah singgung tadi, salah satu dalil yang memberatkan Tuhan Yesus adalah karena dia mengaku dialah Tuhan. Dianggap menghujat nama Allah, mengucapkan nama Tuhan secara sembarangan.
Tapi memang Yesus adalah Tuhan. Dia firman yang menjadi manusia. Tetapi ketika dia manusia, ketika firman itu menjadi manusia, sosok Allah di dalam kemanusiaan Yesus ada di muka bumi. Bukan berarti surga kosong, saudara. Makanya Yesus sebagai manusia, dia berucap, Eloi, Eloi. Yang dia maksud adalah Bapa surgawi. Allah Bapa. Yesus ada Allah yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Nanti ada pribadi Allah yang ketiga, Roh Kudus. Menggambarkan tentang konsep di dalam iman Kristen. Tritunggalan. Allah kita adalah Allah penguasa surga. Allah kita adalah firman, sang kebenaran yang wujud manusianya ada di dalam diri Yesus. Allah kita juga adalah Allah Roh. Yang tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Kalau hari ini Roh Allah ada di sini, maka Roh Allah juga ada di tempat-tempat lain. Dalam persekutuan orang percaya dimanapun berada. Jadi kata Eloi, Eloi lama sabachthani. Yesus mengucapkan satu wasiat tentang eksistensi Allah. Dialah penguasa atas segalanya. Dialah sang kebenaran. Dialah roh yang bersemayam di seluruh alam jagat raya ini yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Inilah eksistensi yang digambarkan dari kata Eloi, Eloi. Lama sabachthani. Luar biasa, saudara. Next slide. Ketika Tuhan Yesus mengakhiri perjuangan kesengsaraan di atas kayu salib, dia serahkan dirinya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Penyerahan diri Yesus ke tangan Bapa diikuti peristiwa tirai bait Allah terbelah dua. Hal ini mengandung makna bahwa fungsi keimaman atau perantara antara manusia dengan Bapa yang dulunya hanya dijembatani oleh imam itu diubah, dibaharui. Setiap umat manusia hari ini punya akses langsung kepada Bapa surgawi di dalam Kristus. Maka kalau saudara hari ini memerlukan keteduhan hati, ketenangan jiwa untuk dosa saudara diampuni, sementara mungkin Pak Gembala lagi keluar kota, jangan pusing cari Pak Gembala untuk mendoakan saudara. Saudara punya akses langsung dengan Tuhan. Bapa surgawi, dalam nama Yesus Kristus ini aku datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan segala keberadaanku. Ampuni segala dosaku. Sucikan, kuduskan hati dan pikiranku. Amin. Selesai, saudara. Saudara terima damai sejahtera dari Tuhan. Lalu Pak Gembala pulang. Bolehlah saudara samperin Pak Gembala. Pak Gembala, doakan saya, kuatkan dan teguhkan lagi. Pak Gembala berdoa buat saudara. Tapi artinya apa? Umat perjanjian baru sudah tidak sama seperti umat perjanjian lama, saudara. Tunggu imam yang harus jadi perantara. Tirai bait Allah terbelah dua. Kita mendapat akses langsung melalui iman percaya kepada Yesus Kristus untuk mendapat berkat pengampunan, penebusan, pendamaian, keselamatan dari Allah Bapa surgawi. Saudara dan saya, siapapun, tua, muda, besar, kecil, kaya, sedang, miskin, di kota, di desa, sama saudara, terbuka akses semuanya. Next slide, masih? Ya, ketika Tuhan Yesus menderita di atas kayu salib, banyak orang mengejeknya, termasuk tentara-tentara orang Romawi. Ada satu pernyataan Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus melepaskan berkat pengampunan kepada orang-orang yang menyiksa dia. Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seringkali kejahatan dan kecenderungan manusia untuk mengikuti hawa nafsu kedagingannya dan keberdosaannya. Karena orang itu tidak sadar akan apa yang baik di dalam hidupnya, saudara. Dan orang-orang seperti itu sesungguhnya manusia yang celaka. Karena dia tidak tahu kalau dia menuju kepada jalan kebinasaan. Maka Tuhan Yesus dengan kasih-Nya yang besar tidak membalas caci maki, hinaan dan siksaan mereka dengan mengumpat, memaki, mengutuk mereka. Dasar ikam.
Enggak, saudara. Tuhan Yesus dan penuh kasih melepaskan berkat pengampunan. Kalau Tuhan Yesus mau bela dirinya sendiri, oh bisa, dia Tuhan Maha Kuasa, saudara. Apa? Orang kerasukan setan di Gerasa aja, yang kerasukan ribuan setan itu aja, bisa dihardik Tuhan Yesus kok. Ribuan setan lari ke babi, saudara. Apalagi kalau cuma ngatasin 4-5 orang tentara Romawi yang nyalip dia. Kalau Tuhan bisa musentil, tik begitu. Lenyap mereka semuanya, saudara. Waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemane kan, Petrus ngamuk, langsung dipotong telinga kuping tentara Romawi. Tuhan Yesus juga enggak mau sosokan jago-jagoan dipegang telinganya, muncul telinga baru, saudara. Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Tetapi kita lihat dalam sengsaranya di atas kayu salib, cara dia memandang orang-orang yang tidak tahu apa yang mereka berbuat. Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Masih ada ruang belas kasihan untuk lepaskan berkat. Dari perkataan itu ada satu tentara Roma yang ikut proses penyalipan, bertobat, saudara. Tersungkur di bawah kayu salib. Luar biasa Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi dasar hari ini. Salah satu perilaku orang percaya. Luangkan waktu dan hati kita untuk mendoakan orang-orang yang masih sesat jalan hidupnya. Sekalipun mungkin mereka mengecewakan kita, bikin jengkel hati kita. Itu nampak, aduh, hai, sakit Pak. Dia omongin saya kesana kemari. Enggak apa-apa, saudara. Belajar mengampuni, belajar lepaskan berkat. Tuhan ampuni itu. Dia tidak tahu apa yang dia berbuat. Ya, mungkin suatu saat Tuhan dengan caranya yang ajaib menginsafkan dan mengingatkan orang itu. Saudara tetap diberkati, orang yang kita doakan dan ampuni suatu saat juga dijamah Tuhan. Amin. Ya, itu yang wasiat yang Tuhan sampaikan detik-detik kematiannya. Bapa ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Next slide, masih ada? Ya. Ketika Tuhan Yesus melihat ada penjahat di samping kanan kiri, dia berkata kepada salah satu penjahat, hari ini juga engkau akan ke Firdaus bersama-sama dengan aku, kata firman Tuhan. Ada seorang penjahat yang singkat cerita, dia menyadari keberadaan dirinya sebagai orang penjahat yang bejat. Tapi dia pernah mendengar mungkin bahwa ini yang disalib di sebelahnya Yesus ini orang kudus, orang suci, orang baik, suka tolong orang. Dia raja penyelamat. Mungkin dia berpikir satu-satunya harapan yang tersisa di detik-detik terakhir. Maka si penjahat menaruh sedikit harapan sama Yesus. Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Dan apa yang terjadi? Di luar perkiraan, saudara. Yesus mengatakan kepada si penjahat ini, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdausku. Ini luar biasa. Apa yang mau dikatakan Tuhan Yesus? Bahwa anugerah keselamatan akan menjadi milik bagian setiap orang yang mau menaruh harap kepada Tuhan. Mungkin saudara tidak seperti si penjahat di detik-detik terakhir. Masih ada waktu yang panjang untuk saudara menyadari hal ini. Ya mari, jangan kondisikan seperti penjahat ini di detik-detik terakhir taruh pengharapan. Tapi andai kata pun toh saudara di detik-detik terakhir masih memerlukan pengharapan itu, maka berharaplah. Tapi kalau saudara bisa berharap kepada Tuhan mulai dari saat ini, dan saudara mulai menjalani kehidupan yang penuh makna dalam pengharapan akan Tuhan, luar biasa. Janji Tuhan pasti terjadi. Di mana aku berada, kata Tuhan, engkau pun berada. Makanya dalam iman Kristen itu keselamatan itu pasti, saudara. Tidak moga-moga. Pasti keselamatan itu. Karena Yesus sendiri yang katakan. Kalau sama penjahat aja dia berkata, hari ini juga engkau bersama aku di Firdausku. Maka dengan orang percaya berlaku janji firman Tuhan yang lain. Di mana aku berada,
kalian berada di rumah Bapakku banyak tempat. Seperti tadi Pak Gembala menyediakan banyak tempat untuk jemaat. Bapa surgawi lebih lagi. Tuhan Yesus sediakan tempat buat kita. Jadi jangan khawatir. Jangan risau. Bersama dengan Tuhan aman pokoknya. Yang terakhir masih ada? Habis. Oh ya. Ini tentang keprihatinan. Waktu Tuhan Yesus Via Dolorosa memikul salib terjatuh. Bunda Maria dan beberapa orang wanita menangisinya. Aduh kasihan betul. Ya wajar ya manusiawi ya. Tergerak hatinya oleh rasa kasihan. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan Bunda Maria dan beberapa perempuan yang sempat menangisi Yesus yang sengsara, payah menanggung salib itu. Dia katakan, jangan menangisi aku. Apa wasiat yang Tuhan berikan tentang jangan menangisi kesengsaraan Tuhan? Tuhan tidak butuh belas kasihan manusia, saudara. Di Yesaya 53 ayat 4 sampai 5 digambarkan di sana. Sesungguhnya dosa kitalah yang dia tanggung. Dia menderita seperti itu karena dia berbelas kasihan sama kita. Bagian kita bukan untuk menangisi Tuhan Yesus, saudara. Bagian kita adalah untuk apa? Menangisi diri kita sendiri dan orang-orang yang kita kasihi. Anggota keluarga kita, anak-anak kita, kerabat kita yang belum di dalam jalan Tuhan. Artinya apa? Milikilah keprihatinan rohani. Itu yang Yesus wasiatkan. Miliki keprihatinan rohani. Kesengsaraan Tuhan Yesus mau seperti apa jangan saudara ratapi. Karena dia lakukan itu untuk kita. Implikasi yang tepat ada apa? Hari ini miliki keprihatinan rohani untuk keselamatan banyak orang. Amin. Itu yang lebih Tuhan kehendaki. Anda menangis bagi bangsa ini. Anda menangis bagi jiwa-jiwa yang masih sesat jalannya. Anda menangis untuk anggota keluarga Anda yang masih jauh dari jalan Tuhan. Itu yang Tuhan lebih inginkan dalam hidup kita. Dia pernah berfirman, berbahagialah orang yang berduka cita. Mereka akan dihibur. Kalau saudara memiliki keprihatinan yang suci, keprihatinan yang kudus, pada orang-orang di sekitar Anda, penghiburan akan hadir. Tidak hanya untuk saudara, tapi untuk orang-orang yang saudara doakan. Roh penghibur, Roh Kudus itu akan melawat mereka. Akan memberikan satu keinsafan dan pemulihan. Maka ini wasiat yang Yesus tinggalkan. Jangan tangisi Yesus, tapi tangisilah diri kita dan orang-orang lain. Karena kita yang perlu terima belas kasihan Tuhan. Haleluya. Ya, masih? Habis ya? Ya. Ya, sudah ya. Oke. Ini hal-hal yang perlu untuk kita pahami, saudara. Perkataan-perkataan Yesus di atas kayu salib. Semoga ini memperdalam penghayatan kita akan karya pengorbanan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Ya, saya undang pemain musik boleh. Tuhan terima kasih. Ucap syukur Tuhan. Biarlah kami boleh memaknai perkataan-perkataan Tuhan Yesus di waktu-waktu terakhir di atas kayu salib sebagai satu titik tolak untuk kami mau lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan hari ini Tuhan. Karena karya salib-Mu kami beroleh hidup, kami beroleh kemenangan atas dosa, segala hal yang buruk. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh. Kita angkat pujian dikatakan karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku kita suruh bangkit berdiri. Karena salib-Mu
segenap hatimu karena salibmu. Jadikan ini doamu kepada Tuhan pagi hari ini. Yes, Engkau yang amin. Ini doa anak-anakmu yang begitu bersyukur buat karya salibmu Tuhan yang luar biasa. Mujizat karya salibmu, karena salibmu. Kami persilakan kepada hambanya Pak Gembala, Pak Pendeta Kilat.